Bahkan ada transaksi yang janggal. Timnya Ustadz Khalid Basalamah itu dilarang mendokumentasikan, dilarang mencatat transaksi tersebut, dilarang ada video. Ini benar-benar janggal. Ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima, atau tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Dugaannya ya mungkin mereka mau cuci tangan, teman-teman. Nah, ini ada berita dari Tribun Medan bahwasanya Ibnu Mas'ud selaku komisaris PT Muhibah itu juga sudah diperiksa oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ustadz Khalid Basalamah memberikan klarifikasi terkait dirinya yang diisukan terseret dalam kasus kuota haji. Dalam klarifikasi yang ada di channelnya Kasih Solusi ini, Ustadz Khalid Basalamah, kalau kita dengarkan penjelasannya, beliau di sini benar-benar murni sebagai korban dari PT yang namanya Muhibah, yang pemiliknya adalah Ibnu Mas'ud. Nah, kalau teman-teman mau tahu bagaimana kezoliman PT Muhibah tersebut terhadap Ustadz Khalid Basalamah, silahkan nonton video fullnya di channel Kasih Solusi. Coba kita reaksi sedikit aja ya. Saya sempat membahasakan di media pada saat kedatangan terakhir tanggal 9 kemarin itu, saya korban. Dan saya memang menyebutkan nama Ibnu Mas'ud dan Travel Muhibah. Nah gitu. Dia langsung to the point menawarkan tentang adanya visa tambahan yang 20.000 dari pemerintah Saudi yang bisa dipakai. Nah gitu. Ini kuota bisa dipakai. Langsung berangkat. Nah gitu. Oke, ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Nah, itu ya, dengarkan baik-baik. Ketika Ustadz Khalid bertanya, ini resmi nggak kuotanya? PT Muhibah mengatakan ini resmi. Itu salah satu kezolimannya. Tetapi kalau kita simak lebih jauh video yang ada di channel Kasih Solusi ini, betapa banyak kezoliman dari pihak PT Muhibah kepada Ustadz Khalid Basalamah. Bukan masalah perizinan resmi atau tidak resmi saja, tapi masalah fasilitas dan lain-lainnya. Itu benar-benar menzolimi Ustadz Khalid. Kita lanjut lagi sedikit, simak videonya. Nah, bahasa dia begitu. Oke, kalau resmi, sekarang kalau kita head to head sama Furoda, visa kami, visa Furoda juga resmi dan akan berangkat. Oke. Cuma ini juga mau berangkat, berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat, saya pindah aja deh, gitu kan. Iya. Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Nah, ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab VIP ini memang yang menarik buat kami. Karena maktab Furoda itu jauh. Sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi. Kemudian tidak melanggar peraturan ya. Kami pahami itu berarti legal. Terus kemudian dapat maktab VIP. Oke, ini maktab VIP menarik nih, maka kita tertarik. Waktu itu ada maktab 111 sampai 115. Itu berarti haji khusus ya? Haji khusus. Yang dimaksud dengan kota teman-teman ya. Jadi Furoda nggak mungkin di situ. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Nah, jadi yang membuat Ustadz Khalid beserta jamaahnya tertarik karena ada iming-imingan VIP tadi, teman-teman ya. Akhirnya menarik ini. Oh, kita bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kita juga bisa dapat maktab VIP. Video selengkapnya teman-teman bisa nonton di channelnya Kasih Solusi. Ada beberapa hal yang Ustadz Khalid ungkapkan kebohongan PT Muhibah. Yang pertama adalah masalah perizinan. Itu jelas banget bohong. Yang harusnya kuota tersebut gratis tapi dijual oleh PT Muhibah. Itu kebohongan besar yang pertama. Yang kedua masalah fasilitas. Fasilitas yang katanya VIP, ternyata ketika pelaksanaannya malah amburadul. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah sampai kerepotan mencari tendanya yang mana. Karena tenda yang harusnya ditempati oleh jamaahnya Ustadz Khalid sudah ada orangnya. Pindah ke tenda lain juga sudah ada orangnya. Sangat benar-benar merepotkan Ustadz Khalid Basalamah pada saat itu. Kebohongan yang ketiga masalah uang, masalah transaksi yang katanya itu berbayar, ternyata sebenarnya kuota itu gratis. Bahkan ada transaksi yang janggal. Timnya Ustadz Khalid Basalamah itu dilarang mendokumentasikan, dilarang mencatat transaksi tersebut, dilarang ada video. Ini benar-benar janggal. Coba kita lihat nih ya penjelasan Ustadz Khalid mengenai transaksi yang tidak boleh divideokan, tidak boleh didokumentasikan dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat di detik 22 menit 13 teman-teman ya. Channelnya Kasih Solusi. Coba kita putarkan videonya. Pulang haji, pas kasus pansus itu, tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah ya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan,
kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan, dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini. Tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Oh, ini dikembalikan uang untuk apa? Nggak tahu tanda kutip. Apakah cuci tangan atau apa? Kita nggak ngerti. Oh, paham. Nah, dari situ aja kelihatan janggal. Ada transaksi yang tidak boleh didokumentasikan, tidak boleh dicatat. Kalau memang ada pengembalian dana, kenapa nggak boleh dicatat pengembalian dananya? Dugaannya ya mungkin mereka mau cuci tangan, teman-teman. Tapi pada akhirnya uang pengembalian itu juga sudah masuk ke KPK. Ustadz Khalid Basalamah menyetorkan ke KPK karena pihak KPK meminta uang tersebut. Sampai akhirnya panggilan yang kedua, KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan. Uangnya udah masuk ke KPK. Uang itu ke KPK, kita kembalikan uang itu ke KPK. Kalau berdasarkan keterangan Ustadz Khalid dalam video kasih solusi tadi yang kita reaksi, PT Muhibah ini dugaan besarnya memang ada permainan curang dalam kuota haji ini. Entah dia bekerja sama dengan oknum Kemenak atau bagaimana, ya saya juga nggak paham. Nah, ini ada berita dari Tribun Medan bahwasanya Ibnu Mas'ud selaku komisaris PT Muhibah itu juga sudah diperiksa oleh KPK. Judul beritanya begini, sosok Ibnu Mas'ud, pemilik PT Muhibah Mulia Wisata yang diduga kelabui Ustadz Khalid Basalamah. Oh, ini dia orangnya ya. Oke, coba kita bacain beritanya ya. Langsung aja ke bagian inti beritanya ya. Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, Ibnu Mas'ud juga sempat diperiksa KPK. Ibnu Mas'ud diperiksa KPK pada Kamis tanggal 25 Agustus 2025. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai komisaris PT Muhibah Mulia Wisata bersama sejumlah saksi lain, termasuk Ketua Umum Himpu M. Firman Taufik. Dalam perkara ini, KPK menemukan adanya dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Yakut Khalil Qaumas. Dari semua apa yang telah kita lihat ini, bisa kita katakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah aman 100% karena beliau itu benar-benar korban dari PT Muhibah. Nah, selanjutnya ya PT Muhibahnya ini entah apakah dia juga korban dari oknum Kemenak yang menjual belikan kuota atau dia sebenarnya juga pelaku yang ikut serta menyalahgunakan kuota tersebut. Ya, kita serahkan aja ke KPK karena pihak penegak hukum yaitu KPK lah yang berhak menentukan apakah PT Muhibah ini beneran bersalah atau tidak. Sebagai warga negara ya kita kedepankan asas praduga tak bersalah ya, kita hanya menduga-duga saja. Dan yang perlu diingat juga, kuota yang bermasalah itu ada 10.000 lebih, sedangkan yang diterima oleh Ustadz Khalid Basalamah hanya sekitar 122-an. Nah, sisanya itu ada di travel-travel lain juga. Artinya ada banyak travel lain yang juga tersandung dalam kasus kuota haji ini. Lalu kenapa cuman Ustadz Khalid doang yang kelihatannya heboh banget gitu ya, media-media pada menyoroti Ustadz Khalid Basalamah, travel-travel lain kenapa enggak gitu? Ya mungkin karena memang Ustadz Khalid punya nama besar, jadi beliau sangat disoroti oleh media. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah itu juga jadi korban salah satu media, ya di framing buruk lah oleh salah satu media. Entah itu sengaja bikin berita buruk tentang Ustadz Khalid Basalamah atau keliru dalam menulis berita, entahlah. Coba kita lihat dulu videonya ya. Nah, ini izin Ustadz, ini kan soalnya dari airmall.id ya. KPK bilang ada jemaah merasa dibohongi Khalid Basalamah. Nih, airmall.id menulis berita bahwa KPK bilang ada jemaah merasa dibohongi Khalid Basalamah. Padahal tidak ada satupun jamaahnya Ustadz Khalid Basalamah yang merasa dibohongi oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dan KPK juga nggak pernah bilang begitu. Yang dijelaskan oleh KPK adalah Ustadz Khalid beserta jamaahnya merasa dibohongi oleh salah satu agen travel yang namanya PT Muhibah itu tadi. Entah ya, ini airmall.id salah nulis berita atau memang sengaja memelintir berita. Saya juga nggak paham. Kalau timnya airmall.id nonton video saya, coba deh direvisi ini beritanya. Nah, ini yang maksud saya nonton ini. Jadi statementnya saya juga kurang tahu ya, maksudnya tujuannya kemana. Kok rasa-rasanya dari media ini adalah benar-benar mengiyakan apa yang ada laporan. Ya, inilah penyakitnya media nih masalahnya. Jadi banyak di antara mereka ya kalau kita bahasakan bahasa ceramah itu kurang bertakwa kepada Allah. Harusnya kan jelas dulu nih gitu kan. Apalagi kalau buat judul-judul yang sengaja menggelitik supaya menjual. Karena pada saat ini dibahasakan, kami konfirmasi ke jamaah-jamaah kami.
Memang ada di antara bapak ibu yang merasa belum diinformasikan. Akhirnya ada jemaah kami yang bawa cuplikan tuh, pakai handphone dia sendiri. Oh iya, yang inisiatifnya beliau sendiri nih. Ini salah satu jemaah kami dari Makassar. Nah ini beliau membahasakan. Ustadz Khalid jadi korban agen travel, termasuk juga korban framingan media. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.